dari kelompok 3 dengan anggota. Saya Lutfi Nadia Safa. Saya Muhammad Rana Prasetya. Saya Ellen Rintal Fatihah. Saya Alifo Marcelin Anugrah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Bisnis Plan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan produksi kayu pertukangan. Enjoy the video. Saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Nah, hutan tanaman rakyat atau HTR adalah suatu bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dalam bercocok tanam, menghasilkan kayu, dan produk hutan lainnya dari lahan yang dimiliki secara individu atau kolektif oleh masyarakat. Nah, peran HTR dalam mendukung ekonomi masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata karena hutan tanaman rakyat memungkinkan masyarakat untuk bercocok tanam dengan memilih spesies yang bernilai ekonomi tinggi seperti jati serta memperkuat koneksi antar anggota komunitas melalui pengelolaan sumber daya secara kolektif. Selanjutnya, yaitu bagaimana dari rencana bisnis penanaman kayu pertukangan menjadi jati. Kami melakukannya dengan menggunakan analisis. Jati ini memiliki kualitas yang tinggi dan juga terkenal di pasaran sebagai kayu jenis sport. Di Indonesia sendiri, kayu jati juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar dari rumah tradisional Jawa yaitu joglo, di mana kayu jati banyak ditemukan sehingga warga banyak memanfaatkan kayu tersebut. Kayu jati ini juga tahan lama sekali sehingga cocok untuk jenis-jenis rumah yang berjenis Japanese wooden house atau rustic. Sehingga permintaan dari kayu jati di pasaran ini sangat tinggi karena di Indonesia selain untuk rumah joglo, kayu jati juga terkenal sebagai bahan dasar dari mebel. Sehingga mebel-mebel yang dibuat dari kayu jati ini tahan lama, terbukti tahan lama hingga bertahun-tahun sehingga bisa diwariskan ke keluarga selanjutnya. Permintaan kayu jati banyak datang dari luar negeri untuk digunakan sebagai bahan campuran rumah yang bergaya rustic tadi juga jenis wooden house tadi. Namun, weakness dari bisnis ini yaitu untuk para jati sendiri itu memerlukan waktu rotasi tanam yang panjang karena kayu jati sendiri biasanya dipanen sekitar usia 15 hingga 20 tahun. Juga membutuhkan modal yang besar karena untuk modal awal saja kita memerlukan modal untuk menyewa lahan, membeli bibit, perawatan awal hingga jati dipanen dan bisa dijual. Peluang yang kami lihat dari adanya permintaan kayu jati ini baik di dalam maupun luar negeri ini membuat kami tertarik untuk menanam kayu jati sehingga dapat memenuhi permintaan yang banyak tadi baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga dapat meningkatkan ekspor kayu jati baik berupa mentah maupun dalam berbentuk kerajinan mebel atau kerajinan hiasan unit atau hiasan rumah. Namun, usaha dari kayu jati ini sendiri memiliki ancaman berupa banyaknya pesaing dari dalam negeri sendiri, juga adanya gangguan dari hama dan penyakit selama pertumbuhan jati, sehingga memerlukan adanya perawatan rutin dari mulai jati ditanam hingga dipanen. Juga adanya fluktuasi harga atau harga kayu jati di pasaran yang tidak selamanya stabil. Meskipun tidak sampai anjlok, namun tidak menutup kemungkinan harga dari kayu jati, baik mebel maupun kayu mentahnya itu mengalami penurunan karena masuknya variasi kayu lain dapat dijadikan bahan mebel maupun bahan pengganti dari jati karena jati juga terkenal dengan harganya yang mahal di pasaran sehingga banyak orang sekarang itu mencari alternatif lain sehingga membuat harga kayu jati ini memungkinkan untuk turun harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran lokasi usaha. Lokasi usaha pengelolaan hutan tanaman rakyat atau HTR untuk produksi kayu pertukangan di wilayah Semarang, Provinsi Jawa Tengah dipilih berdasarkan pertimbangan ekologis, sosial, dan ekonomis. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan hutan rakyat karena sebagian besar lahan di Kabupaten dan Kota Semarang itu berupa daerah perbukitan dengan tanah yang subur serta curah hujan yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman jati. Selain itu, Semarang juga berdekatan dengan berbagai sentra industri pengolahan kayu dan mebel. Seperti yang kita tahu, rantai pasok dari hutan ke industri pengolahan kayu itu cukup panjang. Dengan berdekatan berbagai sentra industri pengolahan kayu dan mebel dapat memperpendek rantai pasok dari hutan ke industri. Selanjutnya, sasaran pasar dari bisnis ini menargetkan 3 pasar utama. Yang pertama yaitu lokal dengan daerah Jepara. Jepara sangat penting karena industri ukirnya menyumbang biaya untuk daerah dan ekspor. Banyak sekali pengrajin lokal yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu nasional. Yang pertama daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Industri mebel di Jawa Timur dan Jawa Barat berkembang melalui UMKM dan kluster industri. Potensi ramah lingkungan seperti ekoprint menunjukkan potensi ekspor yang tinggi. Yang terakhir yaitu pasar internasional. Sistem SPLK membantu produk kayu Indonesia legal dan ramah lingkungan sehingga mudah masuk pasar global terutama benua Eropa. Selanjutnya ialah membahas tentang anggaran biaya. Rinciannya kita mempunyai sewa lahan per tahun dengan volume 1 hektar, harga satuannya ialah 2,5 juta. Setelah itu bibit jati dengan volume 1000 bibit dengan harga satuan 15 juta.
Selain itu pupuk dan obat dengan volume 1 paket harganya 3 juta, dan tenaga kerja di sini kita menggunakan analogi 30 hari tenaga kerja dengan harga satuan 2.250.000 rupiah. Dan jika kita totalkan dari semua harga tersebut, maka didapatkan biaya anggaran awalnya yaitu 22.750.000 rupiah. Selanjutnya ialah kita akan membahas analisis keuntungannya. Nah, tadi itu ada biaya tahunan atau perawatan dengan rincian sewa lahan sebesar 2.500.000 per tahun, dan biaya perawatan itu sebesar 2 juta per tahun. Jika kita gabungkan, maka total per tahun itu 4.500.000. Selanjutnya adalah perkiraan pendapatan saat panen, yang dimana kita analikan di panen itu pada tahun ke-20. Asumsi awalnya ialah dari 1.000 bibit yang ditanam, hanya 80% atau 800 batang pohon yang bisa kita panen. Dengan harga jual per batang itu 3.500.000. Jadi total pendapatan kita yaitu 800 batang jati dikali dengan 3.500.000, maka keuntungan atau laba kotor yang kita dapatkan totalnya 2.800.000.000. Nah, analisis keuntungan secara sederhana ialah total biaya 20 tahun sama dengan modal awal ditambah biaya tahunan dikali 19 tahun. Dengan total 22.750.000 ditambah dengan 4.500.000 dikali 19. Berarti keuntungan sederhananya atau laba kotornya yaitu 108.250.000. Jika kita perhitungkan, maka laba kotor sama dengan pendapatan dikurang total biaya, yaitu 2.800.000.000 dikurang 108.250.000. Maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.691.750.000 rupiah. Jadwal kegiatan bisnis penanaman kayu pertukangan Bidris Jati yaitu dimulai dengan persiapan lahan dan penanaman, yaitu berupa land clearing dan juga pemilihan serta penanaman bibit jati yang unggul di tahun awal bisnis. Dilanjutkan dengan pemeliharaan awal pada usia 1 hingga 5 tahun tanaman jati. Itu dilakukan penyulaman apabila ada bibit jati yang mati, serta perawatan seperti penyiraman dan pemupukan secara rutin. Lalu pemeliharaan lanjutan dilakukan pada usia 6 hingga 15 tahun, di mana di kegiatan perawatan tersebut dilakukan penjarakan ringan, pemangkasan ranting-ranting yang terlalu berantakan, juga pemupukan rutin setiap beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Dan juga dilakukan pengendalian hama dan penyakit dengan herbitisida dan pestisida. Lalu setelah melakukan perawatan, kegiatan dilanjutkan dengan pemanenan awal pada usia 12 hingga 15 tahun. Itu pemanenan tersebut melakukan penebangan antara untuk kayu-kayu kecil, dan pemanenan utama dilakukan pada usia 15 hingga 20 tahun, yang dimana kayu jati akan dipanen secara seluruhnya, mulai dari perencanaan pemanenan, persiapan pemanenan, membersihkan sekitaran pohon jati yang akan dipanen, pemanenan, pemotongan pohon, hingga selanjutnya dipotong sesuai dengan permintaan pasar, dan juga penyaradan log ke log yard ke tempat penyimpanan kayu jati. Dan selanjutnya dilakukan pemasaran pada tahun ke-20, 15 atau ke-20 bisnis berjalan, di mana pemasaran ini dilakukan distribusi ke pengrajin, ke mebel, atau pasar lokal yang menerima atau mau membeli log mentahnya, lanjutnya atau langsung ke eksportir untuk pasar internasional. Terakhir, kesimpulan dari bisnis rencana pengelolaan hutan tanaman rakyat (HTR) di Jawa Tengah dengan fokus produksi kayu pertukangan, khususnya jati, menunjukkan potensi yang besar baik dari segi ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan. Jati dipilih karena kualitas kayunya yang unggul. Melalui analisis SWOT diketahui bahwa kekuatan utama terletak pada kualitas kayu jati dan peluang pasar ekspor yang luas. Meski demikian, kelemahan berupa lamanya masa tanam sehingga panen serta kebutuhan modal yang besar harus diantisipasi dengan strategi pengelolaan dan perencanaan yang matang. Ancaman berupa persaingan pasar global dan serangan hama penyakit juga perlu dihadapi dengan inovasi, penerapan teknologi, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami semua, kurang lebihnya bermanfaat, semoga dapat bermanfaat dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.